Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati SPD, dihadiri pihak kecamatan, damang dan mantir adat, serta lembaga yang bergerak di bidang lingkungan dan budaya. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Timur itu didasari dari 10 usulan desa masyarakat hukum adat di 3 kecamatan. Kecamatan Telawang, Parenggean, dan Kecamatan Antang Kalang. Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini untuk menindaklanjuti rapat koordinator Panitia Masyarakat Hukum Adat pada 7 Desember 2021 yang lalu. Sosialisasi ini juga untuk memberikan informasi tentang tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat, dari pengusulan hingga penetapan oleh Bupati Kota Waringin Timur. Ada 3 tahapan dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat. Pertama, diidentifikasi, verifikasi, dan validasi. Kemudian sosialisasi, selanjutnya pemetaan dan penetapan oleh Bupati. Selanjutnya dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat adat memahami tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat, kedepannya menghasilkan peraturan Bupati atau peraturan daerah yang dasar hukumnya. Selain itu juga untuk memenuhi laporan kegiatan perlindungan hak asasi manusia di Kabupaten Kota Waringin Timur. Upaya ini juga untuk terlindunginya komunitas masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat, flora dan fauna, termasuk kearifan lokal yang termasuk di dalamnya. Ada regulasinya, itu yang pertama. Yang kedua, nantinya ini akan kita perdakan, tapi sebelum dibuatkan perda, nanti kita adakan FGD. Nah, kita minta masukan dari seluruh stakeholder, baik itu universitas, kalangan wartawan, kalangan LSM, termasuk juga DLH Provinsi, termasuk Dinas Kehutanan Provinsi yang melalui BPKH 21. Nah, di mana nanti kita disupport oleh Kementerian KLHK. Dan ini kita multi efeknya, tempat berusaha kepastian juga akan kita jadikan cagar budaya kita, termasuk juga kearifan lokal yang ujung-ujungnya tempat edukasi sekaligus wisata. Karena ini langka di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, ibu kota Kotim ini yang paling banyak bermacam-macam cagar budaya. Budaya kita berbeda antara daerah pesisir pantai seperti Simah Laut itu kita budayakan. Nah, seperti Tewah itu kita sebutkan, seperti bangunan-bangunan kayak Sandung, adat budaya kita itu yang kita berdayakan nanti. Ini bukan wisata. Ini sekali lagi bukan kita agama tetapi budaya ini kan. Mungkin itu. Pak, kalau yang biasanya jadi kendala atau hambatan masyarakat adat di lapangan itu sebenarnya apa sih? Kawasan. Nah, inilah. Jadi hak masyarakat adat itu termasuk tanah adat ini sebagian itu di kawasan. Nah, ini yang kita perjuangkan atau kita pinjam pakai atau pengukuhan melalui Kementerian Kehutanan siap melaksanakan itu. Pak, nah, yang diharapkan dengan dampak hukum adat ini Pak diterapkan di masyarakat? Satu, pengakuan bahwa tanah itu pemiliknya adalah masyarakat adat itu termasuk kecamatan. Yang kedua, mereka lebih aman, nyaman berusaha karena ada kepastian hukum. Jadi mau mereka kembangkan tinggal pemerintah sharing nanti. Apakah mau dijadikan ekowisata, apakah dijadikan cagar budaya dan segala macam. Ini kepastian hukum. Ada pencaplokan dari luar Pak. Ternyata bukan orang sini yang kebanyakan bermain. Gimana nih Pak tadi Pak? Ada penjelasan Bapak? Nah, jadi ini adalah perizinan yang terlambat kita saring. Ya, terlambat kita saring. Saat itu kita masih yang namanya membuka perizinan belum secanggih apa alat yang kita ini kan. Nah, makanya kita mengkorelasi. Nah, kebetulan ini kita tidak melihat siapa yang salah, tetapi kita membenarkan apa yang pernah kita lakukan, itu aja. Ya, ini menjaga hutan kita termasuk flora dan faunanya. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau flora itu tumbuhannya tumbuhan-tumbuhan dan segala macamnya itu yang kita beri. Faunanya adalah hewan-hewannya. Nah, mungkin kita ada istilahnya ada hubungan dengan orang gaib dan segala macam, itu adalah budaya. Itu kita tidak bisa mensanksikan ya. Nah, ini yang kita budayakan. Jangan sampai hilang, Pak. Jangan sampai. Sementara itu Wakil Bupati Irawati SPD
sebetulnya sangat berharap kegiatan sosialisasi ini dihadiri semua pihak kecamatan, karena perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan hutan adat ini merupakan usulan pihak kecamatan. Usulan itu memang dari level dasar, dari laporan masyarakat ke Damang, Mantir, lalu ke pihak desa dan kecamatan, kemudian diusulkan ke Bupati untuk dijadikan peraturan Bupati atau peraturan daerah. Karena saya berharap tadi ya para camat itu hadir semuanya. Karena saya lihat di aturan itu nanti kan untuk menjadi suatu perda atau peraturan Bupati itu dari laporan masyarakat ke Mantir, Damang, kepala desa, dari kepala desa itu ke Damang, camat, nanti camat yang akan melanjutkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati sebagai pimpinan tertinggi. Jadi saya, karena sangat penting karena dengan kemajuan negara kita kan bermacam-macam suku dan bangsa. Jadi ini adalah kehadiran pemerintah daerah untuk mengakui adanya hukum adat, jadi dalam artian melindungi hak-hak masyarakat tradisional. Bu, berarti cukup menyayangkan Bu ya, banyak Iya, camat yang tidak hadir. kalau saya pribadi dalam artian juga Pak Bupati mungkin juga mungkin merasa ini kan, karena saya lihat itu asal dasarnya itu dari camat. Bahkan tadi saya berpesan yang mewakili segera nanti pada saat pulang agar ditindaklanjuti dengan para camat, karena memang kita ketahui adat kita kan di sini tadi sudah disampaikan oleh Bapak, karena banyak juga orang lain masuk dalam artian bukan orang asli dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi sangat perlu, sangat penting nih. Camatnya ada 2 jadi Cuma 2 yang ada. Yang mudah-mudahan. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagyo, Sampit TV melaporkan.